Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farhan dengan NIM 10624007. Di sini saya akan menjelaskan tentang UTS saya. Ini UTS Tafsir Al-Quran dan Hadis, teman-teman semuanya. Saya berasal dari HTN 4A. Baik teman-teman semuanya, di penjelasan yang pertama yaitu tentang musyawarah dalam Al-Quran, yang mana itu terdapat dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 38, teman-teman semuanya. Di sini saya akan menutup mata saya, yang mana ini adalah persyaratan dari UTS kali ini, teman-teman semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina istajabu lirabbihim wa aqamus salata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun, teman-teman semuanya. Yang mana artinya itu adalah dan orang-orang yang menaati perintah Allah atau menaati aturan-aturan Allah dengan mengerjakan sholat, dan mereka bermusyawarah dalam masalah-masalah mereka, dalam perselisihan mereka, maka Allah itu akan memberikan mereka nafkah, dan nafkah itu mereka berikan kepada keluarga-keluarga mereka, teman-teman semuanya. Itu arti dari surah Asy-Syura ayat 38. Nah, kandungan ayat dari surah Asy-Syura ayat 38 ini, teman-teman, menyatakan bahwasanya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang menaati Allah, mengerjakan perintah-perintah Allah, dan orang-orang yang bermusyawarah dalam masalah-masalah mereka. Misalnya pada zaman Nabi atau pada zaman pasca Nabi meninggal, itu pada zaman sahabat-sahabat, setelah Nabi meninggal, semua orang di Madinah itu bingung siapa yang akan menggantikan Rasulullah SAW. Nah, di situ Abu Bakar radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, itu membentuk sebuah musyawarah untuk memilih siapa yang paling tepat untuk menggantikan Rasulullah pada saat itu, teman-teman semuanya. Nah, disitulah letak istimewanya musyawarah dalam Al-Quran, yang mana Allah itu telah memerintahkan kita bahwasanya musyawarah itu penting untuk menyelesaikan masalah-masalah yang akan kita hadapi, teman-teman semuanya. Sekian dari penjelasan yang pertama. Selanjutnya kita akan masuk ke penjelasan yang kedua, teman-teman semuanya, yaitu taat kepada Allah dan taat kepada ulil amri, teman-teman semuanya. Penjelasan tentang taat kepada ulil amri ini terdapat pada surah An-Nisa ayat 59, teman-teman semuanya, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in taza'tum fi syai'in faradduhu ilallahi wa rasulih. Wa in kuntum tu'minu billahi wal yaumil akhir zalika khairun ahsanu ta'wila, teman-teman semuanya. Yang artinya itu barang siapa, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan taatlah kepada ulil amri. Nah, apabila kalian mendapati masalah di antara kalian, maka bermusyawarahlah atau berumbulah, gitulah bahasanya, teman-teman semuanya. Atau kalian tidak menemukan sesuatu dari hasil musyawarah kalian tadi itu, atau hasil perkumpulan kalian tadi itu, maka kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Zalikum in kuntum tu'minun. Itu adalah cara bagi orang-orang yang beriman, teman-teman, bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan itu adalah jalan yang paling mudah untuk kalian, teman-teman. Itu adalah arti dari surah An-Nisa ayat 59, teman-teman. Nah, kandungan ayatnya di sini itu menjelaskan tentang bahwasanya kita sebagai orang yang beriman, Allah memerintahkan kita untuk takwa kepada Allah, takwa kepada Rasul, dan satu lagi itu takwa kepada ulil amri. Nah, mengapa kita harus takwa kepada ulil amri? Ini karena bahwasanya manusia itu harus dipimpin oleh satu orang, teman-teman semuanya. Saya pernah mendengar cerita itu di mana bahwasanya semisalnya kalau ada 3 orang di gurun pasir, tersesat di gurun pasir, maka mereka harus wajib mengangkat satu pemimpin untuk mereka. Sebegitu pentingnya pemimpin di umat manusia ini, teman-teman semuanya. Dan apabila kita ini, maksudnya itu pemimpinnya melenceng, tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, maka kita tidak boleh, kita harus mengkritiknya.
dan tidak boleh diam saja teman-teman semuanya. Itu adalah syaratnya teman-teman semuanya. Sekian penjelasan dari saya, itulah yang dapat saya mengerti dari dua materi tersebut. Apabila terdapat kekurangan maka saya meminta maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.